waduh, leher sakit, punggung sakit. Aduh, jadi dulu 200 sehari, 2 hari turut-turut itu bisa gitu. Sekarang memang harus prosesnya tuh harus diulangi terus. Dan itu menyakitkan, sakit Itu semua. kan faktor U. Faktor U. Iya, udara maksudnya. Teman-teman yang hobi sepeda, kita ketemu lagi, nggak terasa sudah episode ke-42. Episode yang pekan lalu kayaknya banyak yang happy banget, karena akhirnya kita mengundang jenis kelamin yang berbeda, gitu. Jadi mohon maaf kali ini saya membawa jenis kelamin yang sama lagi. Saya lagi. Om Ray. Jadi kita bicara lagi, dan ini mungkin sebelum kita mulai, kita ingin Om Ray dan saya pengen minta maaf dulu, karena mungkin setelah episode ini kita minta liburan dulu lagi sekali. Jadi kita akan libur sebentar sampai setelah Lebaran. Setelah itu kita akan kembali lagi. Sekali lagi kita memulai podcast ini dulu untuk mengisi waktu saat lockdown pandemi. Tapi ternyata kita kebingungan cara menghentikannya. Jadi kita minta izin ada libur-liburnya kayak gitu aja, karena ya kita juga punya kesibukan-kesibukan yang sesungguhnya. Jadi terima kasih Om Ray. Jadi kita episode 42, dan kali ini kita punya tema yang kita harus berterima kasih, kita disupport oleh Herbana di sini sekali lagi. Dan memang temanya saya kira cukup relevan dengan teman-teman yang makin serius bersepedanya. Mungkin yang baru goes produk pandemi mungkin baru nyadari kalau ini bukan hobi yang gampang ya Om Ray. Iya. Ini hobi yang perlu konsistensi yang sangat tinggi. ya, dan sangat menyakitkan gitu. Ya. Bisa sangat menyakitkan. Jadi yang menyakitkan itu misalnya ya produk cyclist produk pandemi ini biasanya kan lebih muda-muda. Iya. Ya, sama saya selisih 2-3 tahun gitu biasanya. 20 dan 30 tahun ya. Kita nyebut depannya aja. Depannya aja ya. Biar hemat 2-3 tahun gitu Ya. ya. Jadi kalau mereka itu biasanya badannya awalnya pasti gede gitu ya. Ya. Setelah bersepeda 3 bulan, pertama kalah sama senior-seniornya. Ya. Setelah 2-3 bulan, seniornya sudah mulai disamai biasanya. Ya. Setelah 6 bulan, seniornya sudah mulai dibalap, sudah didahului lah. Seperti cerita Bapak Mulyo Raharjo kemarin itu kan, anaknya sudah lebih banter dari dia, sudah lebih kencang dari dia kan gitu. Ya. Tapi jangan lupa kalau sepedaan itu olahraga endurance. Jadi kalau berhenti, ya pasti yang tadinya kalah itu kalau sepedaan terus, pasti nanti konsistensi endurance-nya masih bisa nyalip lagi, bisa mendahului lagi. Ya. Dan kalau berhenti itu resikonya ketika sepedaan lagi pasti bingung. Duh, saya kok dulu sama itu sama, kok sekarang kok dia lebih enak mancalnya ya. Ini kan kerasa ketika di jalan dan sudah agak jauh. Ya. Dulu itu sama saya kalah kok. Sekarang kok saya sulit ngimbangi aja kok copot-copot. Nah, gitu. Nah, itu kan karena ya mungkin yang dibuat patokan itu latihan terus atau nambah latihan atau berat badannya turun, sedangkan kitanya ya gitu-gitu aja atau malah merasa kuat terus berhenti atau ada kesibukan libur bersepedanya. Jadi bersepeda itu menurut saya akan normal kalau kita itu konsisten bersepeda terus. Masalahnya konsistennya sulit. Konsistennya sulit Ya. dan menyakitkan. Jadi kalau pengalaman saya, kalau sering dulu ada kerjaan atau ada sesuatu yang bikin saya harus pergi seminggu atau 2 minggu, itu mengerikan gitu. Jadi saya pernah dulu kuat-kuatnya, kemudian sebulan sekolah lagi. Waktu itu ada sekolah musim panas. Pulang, FTP saya turun dari di atas 250 turun ke 209. Jadi saya bisa, jadi menyebalkan sekali gitu. Maksudnya dulu saya bisa nanjak ini 30
detik 35 menit misalnya, kok sekarang jadi 50 menit ya, dan itu ampun-ampunan. Jadi sebulan itu, dan saya merasakan seminggu off aja bisa terasa kan kayak Betul, gitu. Om Rey merasakan selisih berapa hari? Kalau enggak, ini kan hampir tiap hari, tapi kamu Om Rey ini termasuk yang sangat konsisten, lebih konsisten dari saya. Om Rey ini tidak jauh-jauh jaraknya dan medannya tidak berat-berat, ya kan? Dia kan sudah masuk local legend di UC Loop kalau di Surabaya itu. Dan dia goesnya nggak banyak kalau dilihat di Strava, kalau ikut Stravanya Om Rey paling 40 kilo, 50 kilo, tapi rutin banget. Sedangkan saya mungkin kalau jarak-jarak dekat saya ambil di Zwift, weekend saya ngambil 100 kilo. Kayak gitu. Jadi saya frekuensi lebih sedikit, kilometernya banyak. Om Rey ini frekuensinya banyak, kilometernya lebih sedikit, kan kira-kira kayak gitu. Betul, ya. Nah, Om Rey merasakan berapa hari off itu kerasa ada yang kurang, ada yang turun. 3 hari off itu sudah berkurang. 3 hari. 3 hari. Seminggu, waduh, itu sudah harus sendirian dulu seminggu lagi baru berani kumpul sama yang lain. 3 hari udah kerasa. Saya 4 hari ya, kurang lebih lah ya. 4 hari, saya 4 hari itu udah merasakan kalau 4 hari off, balik lagi jantungnya bisa tinggi ya. Ya ada aja nggak enak. Nanti kan keluar gitu. Maksudnya kalau rutin tuh ya, kalau ngomong capek pasti capek. Apalagi kalau tiap hari gitu pasti capek. Ininya nanti pegel leher, pundak itu pindah-pindah gitu. mau capek di otot mana itu, yang betis yang mana. Tapi kalau kita tiap hari misalnya ikut dengan grup yang sama gitu, ya masih bisa-bisa aja ngikutnya gitu ya. Maksudnya walaupun maksa gitu bisa sama ya, sama speednya gitu, yang banternya sama gitu masih bisa. Tapi kalau liburnya agak panjang, kalau saya rasanya badannya tuh kayak orang sehat gitu. Kan makan terus ya, tidurnya bablas ya. Ya biasanya bangun jam 4, jam berapa ini bablas sampai jam 7 gitu. Seger badannya. Tapi begitu di sepeda, nah ini lain perkaranya. Begitu rombongannya mulai paling 1 kilo, tahu-tahu duh, kok kakinya kok gini, kok nafasnya kok apa ya, terengah-engah tapi tersengal-sengal, tapi kakinya ini enggak muter-muter, nafasnya tok yang banter kayak kuda ngejar gitu ya, ho gitu ya, tapi enggak maju-maju. Nah, nanti kalau mereka nambah sedikit aja, misalnya ada mendahului mobil atau ada grup lain didahului, nah ini baru perkara besar gitu, karena kita nambah speed sedikit itu aja nafasnya mintanya banyak, kakinya juga sakit. Padahal sebelumnya terus terang lebih pede ketika sudah istirahat. Tapi entah kenapa prakteknya itu, walaupun kalau tiap hari itu bagi saya itu memang sakit, tapi kalau ikut tuh lebih bisa. Ya, saya juga kalau nggak rutin memang jauhi dulu dari teman-teman, karena teman-teman cycling ini hobi yang jahat, tapi teman-temannya bisa lebih jahat kan, kayak gitu kan ya. Iya. Karena teman-teman lebih seneng kalau ngelihat ada temennya yang lagi nggak fit, itu biasanya seneng. Ya, tadi pagi itu kan teman saya kan sama saya sepedaan. Ya. Itu bilang, ayo nanti ke dia ngajak 5 gunung gitu. Sini. Saya bilang, udah saya nggak ikut aja, kenapa? Capek, kamu ngomong aja sudah capek. Dia bilang pelan-pelan. Saya bayangkan, enggak, tetap capek. Saya bilang gitu. Enggak, soalnya jangan kamu patokan teman-temanmu itu. Kalau itu memang capek kalau ikut temanmu. Saya bilang gini loh. Gitu ta. Iya, tapi soalnya kalau temanmu itu di mana-mana digas terus. Kalau ini kan enggak, nanti habis 2 gunung kita makan dulu, berhenti dulu makan, baru nyambung lagi. Loh, ada makannya ini. Ada. Jadi beda memang persepsi orang itu, kita harus ngikut mindsetnya mana dulu. Nah, dari situ kita tarik belakang atau tarik ke kita sendiri, kita menyesuaikan yang mana gitu. Karena persepsi banter, rute itu memang di atas kertas sama, tapi kalau temennya siapa itu bedanya jauh gitu loh ya. Jadi nggak ada, ya omonganmu dulu kan, tidak ada rute yang jahat itu. Iya.
yang jahat temennya. ya. tidak ada waktu itu kita di Spanyol, saya ingat banget kita semua ketawa sama komentarnya Ray, karena waktu itu kan harusnya recovery day dan rutenya banyak turun kan waktu itu kan. Betul, iya. Banyak turun dan banyak dataringnya waktu itu, tapi malah jadinya malah habis-habisan sampai dia teriak kan, guide-nya bilang di Spanyol waktu itu, guide-nya bilang but this is a friendly route gitu, tapi katanya Ray, iya but the friends is not friendly. Jadi tidak ada rute yang jahat teman-temannya. Jadi ya memang kembali ke tema memberikan, memang dituntut konsistensi. Ini olahraga yang jahat, kita kalau nggak konsisten kita sendiri yang langsung merasakan efeknya gitu kan. Dan jangan mudah percaya sama temennya. Kenapa? Ya seperti yang sering saya ingatkan di edisi-edisi sebelumnya itu. Kalau tanya sesama cyclist, jawabannya saya paling sepedaan seminggu sekali atau 2 kali. Kalau enggak Sabtu, Minggu. Itu jangan percaya gitu loh ya. Pasti ada latihan gelap ya. Ada latihan gelapnya gitu loh. Latihan gelap atau latihan Zwift sekarang. Ya. Nah ini dia kan. Nah masalahnya kan konsistensi itu juga gampang. Saya dulu waktu masih getol-getolnya goes yang mungkin dialami oleh banyak produk pandemi sekarang adalah pengen nambah kilometer. Betul. Pengen nambah kecepatan karena merasa ingin bisa lebih cepat. Dulu saya nyoba, pertama kali bisa 150 km seminggu itu seneng. Kemudian bisa 250, wah senang, bisa gitu. Itu seminggu. Kemudian bisa 300, hingga pada akhirnya sampai 500 per minggu. Per minggu. Dulu sempat periode setahun 2 tahun itu minimal 400 sampai 500 per minggu. Dan itu mungkin usia juga ya, waktu itu mungkin masih mampu lah, maksudnya dengan makan juga nggak diet kan, ya jangan diet kan, maksudnya makan terus tapi kilometernya tambahin dan performa memang naik. Tapi begitu dikurangi volumenya langsung terasa untuk mempertahankan performa itu sangat berat bagi kepala saya untuk kembali ke harus bisa 500 km per minggu. Dan itu memang buat pemula mungkin 400 kilo seminggu itu mungkin berapa lama. Tapi kalau buat yang sudah pengalaman kan sebenarnya nggak terlalu, ya maaf, level kita lah, maksudnya kita kalau hari Rabu 100 kilo PP itu aja kan 3,5 jam sebenarnya. Jam 5 berangkat, kumpul jam 5 berangkat, jam 9 sudah kembali ke rumah kan kayak gitu. Jadi sebenarnya dengan elevasi 800-an ya. Dengan elevasi 800 sampai 1000 kayak gitu. Jadi Anda akan melihat seiring dengan bertambahnya kemampuan, kilometer itu semakin cepat dilahap, ininya kayak gitulah. Jadi mungkin kita semua punya cerita menanjak sore baru sampai rumah, tapi ternyata setelah kuat jam 9 pagi udah sampai rumah kayak gitu. Jadi ketika kita ngomong 400-500 kilo jangan bilang itu spektakuler, enggak. Kalau kita kuat itu, kalau kita fit, kita apa, itu bukan sesuatu yang spektakuler. Saya pernah 700-900 minggu juga pernah waktu ada event atau ada apa kayak gitu. Sekarang 400 sudah sangat sulit. Sekarang teman kita itu kan cuma 400 sehari tapi. Ya, hampir 400 ya. 300-400 sehari ya. 300 sampai 400 per hari. Ya, per hari. Juara Strava teman kita itu ya. Dan itu sampai detik ini tuh dulu kita bahas berapa bulan lalu. Sekarang masih kayak gitu. Sekarang kalau Anda cek di Strava secara global, jarak paling banyak siapa masih teman kita itu ya. Mungkin pengen diundang lagi itu. Iya, saya cerita sedikit kan, waktu itu kita pernah ke Kelut ya, kalau nggak salah ya. Kelut 270 ya. 270 pp. Nah, kita waktu itu nggak lihat Strava. Saya kira Abah itu nggak sepedaan. Wah, kita paling jauh. Ketika malam kita sudah mau tidur, dia posting Strava, bro, 400 kilo, 300 kilo itu ya. Dari pagi sampai tengah malam sepedaannya, elevasinya itu berapa? 4.000. Ya, kita bilang sih, dia nggak perlu sewa hotel, nggak perlu beli rumah, mungkin cukup ketemu dengan dokter sakit jiwa sekali aja. Habis itu mungkin langsung dapat ruang VIP khusus di rumah sakit jiwa dengan fasilitas internet dan Zwift ya kayak gitu. Itu aja mungkin dia sudah lebih bahagia daripada hidupnya yang sekarang kayak gitu. Ya. Jadi bicara soal konsistensi lagi tadi, memang sangat menyakitkan lah, sangat menyakitkan. Saya dulu bersepeda karena lutut saya ada bautnya, jadi nggak bisa lari, jadi harus sepeda. Tapi setelah
volume dan lain-lain, akhirnya lututnya kena lagi juga kayak gitu. Jadi sekarang balance saya adalah 300 sampai 400 km seminggu. Tuh kurang dari itu performa anjlok. Ya. Lebih dari itu bablas, performa juga anjlok. Jadi ya mungkin seiring dengan usia recovery-nya makin susah gitu. Jadi barusan kan kita mau persiapan dari Tikanza kan ya. Saya kemarin barusan mencoba goes 225 dengan sepeda gravel dengan ban besar, single chainring. Waduh, leher sakit, punggung sakit. Aduh, jadi dulu 200 sehari, 2 hari turut-turut itu bisa gitu. Sekarang memang prosesnya tuh harus diulangi terus dan itu menyakitkan, sakit itu semua. Kan faktor U. Faktor U. Iya, udara maksudnya. Iya, kan panas. Kemarin itu kan panas waktu panas sekali. Iya, Kebetulan Jawa Timur panasnya luar biasa. Iya, beberapa hari terakhir. Tapi ya memang ya, dan kita kan, saya nggak tahu Omri, nanti Omri bisa melakukan pembelaan terserah. Saya dulu nggak pengen minum obat aneh-aneh gitu. Maksudnya kan saya sering dengar cerita teman-teman, katanya ya ada yang pembalap juga sih, katanya dulu suka minum obat flu, minum obat obat intinya obat-obat sakit kepala yang over the counter. Penahan sakit katanya. Penahan sakit lah, ini obat-obat yang beli di toko-toko, nggak harus di apotek kayak gitu. Itu katanya untuk tapi saya pikir kan ya saya kalau memasukkan mestinya ada di ruangan ini Om. Nggak ada. Obat sakit kepala kerjaan. Orangnya maksudnya. Orangnya. Iya, orangnya. Harus kita undang mungkin ya. Tapi ya kita ada obat-obat gitu katanya, entah itu malam sebelumnya atau sudah, tapi kan itu kan kayak abuse obat ya. Kayak gitu. Terus saya juga baca-baca bahwa kan di pro peloton pun juga diperdebatkan karena hingga kira-kira 5 tahun yang lalu itu banyak penyalahgunaan obat penahan sakit juga yang memang tidak masuk kategori doping kayak gitu. Tapi kan katanya kan efek sampingnya kan ngantuk kayak gitu-gitu, dan itu bisa membuat jatuh karena hilang konsentrasi atau apa. Jadi kan apapun kan ya kita sepedaan kan bukan untuk, ya saya harus mengingatkan diri sendiri. Dulu memang ya kejar-kejar segala macam ya, tapi sekarang mungkin lebih rasional aja lah gitu. Mungkin nggak kayak itu. Saya paling minum susu whey untuk supaya nggak jarum-jarum dan lain-lain. Ya kurang lebih kayak gitu. Kan ada teman-teman Om Rey apa? Saya tuh kalau whey itu kalau kepaksa. Karena saya kalau nggak minum whey sakit. Itu kalau saya paling kalau goesnya parah itu terus jarum baru saya minum, paling sebulan belum tentu 4 kali. Kalau weekend itu ya biasanya. Ya, Sabtu itu pun kalau kerasa, banget. Karena kalau itu kan banyak proteinnya ya. Saya jadi kayak anak SMA gitu, jadi banyak jerawatan gitu. Saya pakai yang vegan, yang vegetarian, jadi agak menolong. Dulu juga sempat jerawatan lagi gitu. Tapi kan harusnya senang jadi puber lagi kan. Enggak, tapi ya itu dengar sih cerita-cerita pembalap-pembalap itu minum-minum obat kayak gitu. Bilang aduh, ya kita kan penghobi kan, bukan pekerjaan. Dan atlet itu kan enaknya gini, atlet itu kan dia latihan keras pagi misalnya, dia siangnya tidur. Dan harus itu katanya. Dan harus tidur ya. Kemudian sorenya bisa latihan lagi misalnya kayak gitu. Lalu malamnya tidur lagi karena ya memang itu kerjaannya lah. Kita hari Rabu misalnya, biasanya dulu kan jam 9 selesai goes, kantor kerja sampai sore. Malamnya mungkin juga nggak bisa langsung istirahat total, meskipun kita berusaha tidur lebih cepat kayak gitu. Besok paginya bangun pagi-pagi lagi kan nggak sama dengan atlet. Aku nggak tahu kamu malamnya ngapain, cuman kalau saya sih yang jelas main PS. Oh ya, dia suka main game. Jadi kalau dia mungkin salah satu orang Indonesia pertama yang beli PS5 kemarin. yang lain belum punya, Omri sudah punya PS5. Dia anak game. Jadi ya ngatasinya kayak gimana gitu. Terus ya ini kita ya mohon maaf saya masukkan sekarang, memang ada teman-teman kita dari Herbana. Beberapa episode lalu kita bicara dengan Pak Mulyo Raharjo beliau CEO Deltomed yang biasa mensupport event-event sepeda, termasuk mensupport event yang kami selenggarakan seperti Bromocom, itu kan sponsor utamanya selalu dari perusahaan beliau. Dan Herbana ini foundernya adalah Jazz, nanti saya perkenalkan di akhir episode. Dan
ini adalah produk-produk natural yang bisa menolong cyclist kayak gitu. Jadi salah satunya ya cara natural untuk melawan linu-linu itu segala macam. Karena di Amerika sendiri juga banyak sekarang yang mencoba jual natural, bahkan menggunakan, kan kalau di Amerika sekarang penggunaan kayak marijuana kan mulai dilegalkan kan di beberapa negara bagian, tapi definisinya marijuana itu dibedakan lagi. Jadi yang halusinogen yang bikin halusinasi dan lain-lain itu udah dihilangkan. Jadi memang ada fungsi medisnya kayak gitu. Tapi itu kan di sana, kalau di sini kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi tapi Indonesia ini kan kayak tradisi. Jadi kayak tradisi jamu-jamuan, herbal dan lain-lain. Jadi ya Herbana ini termasuk, Om Ray mungkin bisa tunjukin, itu ada yang Muscle Is, itu yang saya pakai sih belakangan. Muscle Is. Jangan, itu yang untuk perempuan. Kamu pakai yang itu. Oh ya, ini bukan, ini untuk menstrual. Ya. Ya, itu. Dipegang aja. Ya. Jadi ini yang untuk Muscle Is. Saya coba pakai itu, agak menolong. Khususnya kalau saat rutenya ampun-ampunan. Ini bisa sebelum tidur. Biasanya ini setelahnya. Rekomendasinya macam-macam. Saya baca sih sebelum tidur atau sesuai kebutuhan. Nah, tapi setelah capek itu kan itu ya kayak meredakan pegalinu kayak gitu-gitu. Ya setelah sepedaannya. Setelah sepedaannya, bukan sebelumnya ya. Bukan sebelumnya. Jadi ya lumayan, dan ini natural, dan karena keluarga yang dibalik produk ini adalah keluarga yang sangat suka olahraga dan lain-lain, jadi lebih tenang kan gitu kan, lebih tenang buat kita. Jadi itu Muscle Is itu yang saya coba belakangan, dan ternyata teman-teman setelah, karena Herbana kan sponsor Bromocom sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan Bromocom event besar terakhir kan Bromocom sebelum pandemi itu, dan itu sponsor utamanya ada Herbana, dan waktu itu ada samplingnya dan lain-lain. Banyak teman-teman juga mencoba. Ternyata ada beberapa teman saya yang, loh, aku pakai itu soalnya. Saya dulu juga nyoba tapi nggak rutin, tapi belakangan faktor U kali ya. Jadi mungkin udara. Sekali lagi udara. Ya, jadi itu bagi yang pegal-pegal atau apa, mungkin bisa membantu dengan cara yang alami gitu. Problem berikutnya Om Ray, sulit tidur. Ini sulit tidur ini banyak Om kalau yang sulit tidur ini. Ya sulit tidur karena sepedaan lah, kita fokus ke itu ya. Oh iya. Kalau akhir bulan jatuh tempo juga sering sulit tidur ya. Ya, macam-macam sulit tidur ini. Macam-macam sulit tidur. Lampunya belum dimatikan juga sulit tidur. Jadi sekali lagi kita bukan atlet. Atlet itu kan bisa tidur 9 jam, 10 jam sehari. Teman saya yang aktif bersama atlet-atlet profesional kelas dunia itu bilang pembalap kelas dunia itu orang paling malas di dunia katanya. Loh kok bisa ya? Mereka kalau nggak gerak nggak akan gerak gitu. Jadi jalan sepelan mungkin. Jadi kalau nggak lagi event sepedaan, balapan atau latihan, dia akan sangat menghemat pemakaian badannya. Sampai segitunya. Jadi dia naik tangga aja pelan-pelan. Kemudian disimpan ya. Jadi makanya dia sampai bilang bahwa pembalap kelas dunia itu orang paling malas di dunia. Paling malas dalam artian kalau kita lihat, gila ini kalau di atas sepeda kencengnya kayak gitu. Iya, agresif kayak gitu. Tapi ketika nggak di sepeda, dia tuh kalem, diam, tenang, hemat banget gitu. Maksudnya ya memang kayak gitu, karena dia untuk menjaga badannya harus seperti itu gitu. Nah, tapi kalau buat kayak kita kan sulit tidurnya kan. Kalau mau event, kebetulan kan saya menyelenggarakan banyak event. Kalau ada event sepeda, saya biasanya justru paling kurang istirahat, karena kan persiapan sebelumnya, meeting sebelumnya. Jadi kualitas, saya ini orang yang gampang tidur, Bro. Saya sangat gampang tidur. Saya misalnya berbaring gitu, langsung tidur, nap siang hari 1 jam gitu, saya sangat gampang. Tapi kalau waktu ada event atau ada kegiatan besar atau ada sesuatu yang harus saya pikirkan, itu pasti sulit tidur, bukan karena ada banyak hal yang harus saya tuntaskan sebelum tidur, dan itu bikin kualitas tidurnya kan kadang-kadang maksa. Nah, tapi ada juga yang mungkin kayak Om Ray, mungkin mau event nggak bisa tidur karena waduh, kalau besok gimana ya, nanti besok kalau ditinggal gimana ya gitu. Kan ada juga yang kayak gitu ya, terlalu excited sama event. Biasanya kalau hubungannya dengan ini sepedaan ya, itu yang nggak bisa tidur 2. Ya, nervous karena suatu sepedaan yang jauh atau event, atau setelahnya karena terlalu capek. Ini yang saya tahu. Kalau yang sebelumnya ini
biasanya bangun itu sulit, nunggu alarm bunyi berapa kali baru bangun. Ini mungkin 2 jam sebelumnya atau baru 2 jam tidur sudah terbangun. Ya, terus lihat jam masih jauh, tidur lagi nggak bisa. Itu kan pasti gelisah ya. Maksudnya ini sudah mau event, istirahat nggak bisa, terus mau ngapain juga salah tingkah. Maksudnya itu dalam artian dia mau berbuat gini nanti takut kecapean, kepingin tidur lagi juga sulit. Jadi ini pasti tambah lama gelisahnya juga tambah numpuk gitu. Atau misalnya takut ada yang ketinggalan, ada yang kelupaan. Gitu. Saya tahu Om Rey, kita pernah, ini baru-baru ini di Jakarta nih, malam-malam jam 10 dapat WA dari Om Rey. Bawa helm berapa? Helmnya ketinggalan. Ya waktu itu ketinggalan di mobil. Jadi saya bilang saya bawa 1 helm itu. Untung ada teman lain di sana yang bisa menggojekkan helmnya ke Om Rey. Itu jam 10 malam, besok jam 4 pagi kita ketemuan gitu. Iya kan itu waktu itu baru datang sepedanya jam 9 lebih. Saya mesti ngerakit sepeda. Terus saya cek gini, kok helmnya enggak ada. Padahal habis dipakai kan waktu itu. Terus di mana helmnya? Terus akhirnya itu saya minta tolong, sudah tidur belum? Belum. Terus akhirnya gojekin itu. Gojekin helm. Dan itu kalau mau event sering sekali, apalagi kalau jadi panitia kayak saya gitu kan sering. Sul bisa pinjem nggak? Bidon nggak? Lupa bawa bidon. Itu umum. Itu umum ya. Terus kadang lupa bawa sepatu. Nah, itu pernah. Itu pernah juga. Ya, itu bukan saya tapi ya itu Pak Not itu yang pernah itu. Iya, Pak Not. Kamu punya serep enggak? Serep. Cadangan apa? Saya pikir ya itu ban atau apa. Sepatu itu duduk serep denger. Masa ada kita bawa sepatu 2 itu ukuran kaki aja belum tentu sama. Iya, dia sampai waktu yang East Java pertama itu sampai etapa 1 kan pakai sandal dia. Nunggu sepatunya diantar ya. Iya, diantar ke pos 1-nya itu. Pos 1-nya. Jadi ya memang kalau mau event segala macam, kalau besoknya mau ride besar sama teman-teman biasanya ada aja yang bikin gelisah gitu. Iya. Dipompa berapa ya bannya ya, atau pakai sprocket berapa ya. Apalagi kalau ada bisikan-bisikan nggak jelas itu yang belum tentu benar tapi menghantui dan gupui itu ya. Misalnya seperti apa? Ya misalnya, nanti kalau di sana kamu harus minum ini supaya kuat. Hati-hati nanti tanjakannya begini, nanti begitu, itu kan tambah grogi kan. Tambah gelisah ya. Misalnya kalau pompa ban aja jangan terlalu keras. Sana jalannya rusak. Kasih empuk sedikit gitu. Bingung. Terus yang satunya ngomong, kalau mompa jangan empuk-empuk, nanti bocor gitu. Kan itu sudah 2 kubu yang berseberangan kan ya. Bener juga ya. Saya kepingin empuk Sudah saya gembosi, segitu digembosi mau tidur. Ini kurang keras ini bannya maksudnya. Ya itu kan pompa lagi gitu ya. Dan ini mau tidur lagi, temannya yang itu lagi, wes tak omongi. Kok sekarang masih keras? Nanti jalannya jelek loh yang di atas itu kan galau terus ya. Galau terus. Itu cuman perkara ban, belum soal obat-obatan, suplemen dan jamu-jamuan itu belum. Iya, dan itu pasti ganggu lah dalam artian kalau kurang tidur, anunya kacau. Saya kalau event sering teman-teman yang dekat dengan saya tahu, kamu kalau event pasti hancur gitu karena pernah muntah-muntah, kenapa ya? Karena memang kurang istirahat gitu. Karena kan ya kalian tidur, aku masih meeting mungkin kayak gitu. Kayak misalnya waktu Bromokom kemarin sebelum jam 4 pagi ketika teman-teman sudah asik siap-siap, saya masih meeting dengan pihak yang berwenang dan berwajib untuk memastikan event itu jalan atau tidak. Karena kan situasi pandemi baru masuk waktu itu. Jadi gelisah itu sesuatu yang biasa kayak gitu untuk memastikan sekalian aja. Tapi ya kadang-kadang kan mungkin butuh bantuan juga ya. Sekali lagi kan ada opsi obat tidur atau apa. Saya punya teman atlet internasional sih. Dia termasuk yang tidak bisa naik pesawat. Padahal dia harus traveling kelas dunia kayak gitu. Dan dia supaya dia tenang di pesawat dia harus tidur. Hingga dia dikasih resep obat tidur kayak gitu. Tapi kan kita kan nggak mungkin kayak gitu karena kan ini mau bersepeda bukan mau naik pesawat dan kayak gitu. Saya juga termasuk yang di pesawat mending tidur kayak gitu. Tapi nah ini ternyata Herbana juga ada solusinya lagi nih Om Rey. Jadi namanya Good Night. Namanya keren, Good Night. Mana Good Night? Nah ini Good Night. Jadi ini cara alami natural untuk
membantu kualitas tidur kayak gitu. Jadi dan ternyata salah satu yang pakai ternyata kalau nggak salah Ocha, desainernya Subjersey. Iya. Ya dia nggak tahu mungkin dikejar-kejar omset sama desain mungkin. Jadi dia gelisah kalau malam. Jadi ternyata aku pakai Herbana kok, dia bilang kayak gitu. Oh ya, ya saya akan mungkin nanti ketika nanti kita pas ke kan Om Ray dan saya akan ikut kritikan saya itu kan banyak gelisah itu nanti. Iya. Jadi mungkin nanti pas di pesawat mungkin saya akan coba. Saya baru nyoba untuk istirahat total. Mungkin ini menarik solusinya buat teman-teman. Good night namanya good night, namanya menyenangkan. Good night. Kalau itu kan muscle ease apa melemaskan otot ya. Iya, iya. Melemaskan otot. Tapi ini maksudnya otot ini yang buat sepedaan. Oh ya, bukan otot yang lainnya. Ya, Herbana juga ada untuk yang lain gue. Tapi untuk konteks podcast ini mungkin enggak ya. Enggak. Sama kita ada satu itu mungkin Om Ray bisa nunjukkan itu tadi. Yang apa? Ya sengaja ditaruh di depannya Om Ray tadi yang itu. Oh ini. Apa itu namanya? Ini feminine Hygiene. health. Oh, feminine health ya. Ya ini buat teman kita Jupe Om Ray. Oh. Iya. Kan dia belakangan makin suka pakai pink gitu kan ya. Iya, iya. Kalau dikasih ini tambah kuat. Nah, Siapa tahu lebih balance ya kayak gitu. lebih Kan balance. kemarin kita ngomong testosteron, dia estrogen. Jadi kan kita Iya, iya. mungkin itu cocok buat Ada lagi saya lihat tuh ada yang daun katuk itu, tapi nggak mungkin kita minum itu. Wah, kata siapa nggak mungkin minum? Ya nggak mungkin lah. Kenapa? Oh gitu untuk apa lancar ASI kok masa kita minum? Cara ASI. Nah, kan daripada beli susu whey, memproduksi sendiri dari dalam, enggak ya? Rasanya nggak kayak gitu juga. Itu juga. Ini di sini ada pembalap sombong nonton. Nanti di akhir akan ada pembalap sombong kan dia suka nunjukkan yang itu tuh yang katanya base layernya dibuka itu loh katanya. Dia suka nunjukin itu kan. Dia bilang saya komenin waktu itu, ya itu enak kalau kemana-mana kan kita ke coffee shop cari cappuccino dan cafe latte kan, dia tinggal bawa kopinya. Nah, gitu. Ini nggak apa-apa yang ngomong kayak gitu, nggak apa-apa lah, podcast kok bebas. Jadi ya nanti ada pembalap sombong kita dengar komentarnya tentang ini apa. Tapi dua masalah besar yang saya temui dan saya alami, nyeri otot dan lain-lain sama tidur, teman-teman kita di Herbana ada solusinya. Nah ini ada satu lagi yang saya paling masalah Om Ray. Om Ray enggak, karena Om Ray makannya gampang. Saya termasuk yang susah makan dan punya keluhan pencernaan. Saya masalah digestif ya untuk asam lambung segala macam. Saya paling sulit makan di sepeda. Jadi kalau ada event panjang segala macam, makan saya pasti nggak karuan. Saya juga. Kan nggak bisa makan soto setik itu di sepeda, nggak bisa. Ya tapi kamu kan kalau ngunyah bar segala macam gampang di sepeda. Ayam aja bisa kamu makan lah pasti di sepeda. Enggak ada yang bawa kan. Ya, kalau bar masih bisa. Ya. Saya kan kesulitan, saya makanan apapun sulit di atas sepeda karena saya termasuk yang ngunyahnya lama kayak gitu. Oh. Apapun. Jadi teman-teman nawarin kurma segala macam saya coba dan saya memang bukan tipe yang gampang makan di sepeda. Dan itu kalau untuk event-event yang multi day atau jarak jauh itu saya sulit. Bahkan ketika pit stop berhenti teman-teman makan aja saya nggak bisa makan sebanyak yang kalian kan. Misalnya makan rawon gitu kan. Ya. Enaknya tanjakan di Jawa Timur ini di setiap tanjakan ada rawon. Ya kurang lebih ya. Kurang lebih. Ya. Jadi kalau teman-teman makan rawon tuh kayak gampang gitu. Padahal kan sudah kuah kayak gitu. Betul ya. Saya sulit gitu. Saya sulit nelan kayak gitu. Dan itu masalah saya dari dulu sebelum sepedaan juga kayak gitu. Nah ini kadang-kadang karena dan saya kalau makannya nggak teratur, wah langsung perut nggak karuan. Maksudnya mual, asam lambung segala macam. Jadi saya termasuk yang sangat bermasalah soal perut sampai ditawarin probiotik segala macam itu nggak ada. Saya belum menemukan solusi yang ideal karena memang saya tahu solusinya adalah makan lebih teratur. Dokter bilang makan jangan makan banyak tapi tiap 2 jam kayak gitu. Ya. Nah, itu kan juga. Nah kita cyclist kan takut makan banyak. Ya. Benar. Jadi kalau tadi galau tidur ini galau soal makan kayak gitu. Nah ini dan saya juga nggak bisa semua gel atau semua
produk-produk cycling yang kimia-kimia itu kan kayak gel-gel yang apa itu saya nggak semuanya bisa. Elektrolit saya sulit kayak gitu. Perut saya langsung tidak beres kalau minum elektrolit yang nggak pas. Nggak beresnya tuh gimana Om kalau elektrolit? Bisa kembung, bisa sakit perut, tergantung macam-macam gitu. Kalau saya tuh kalau nggak cocok bisa perih. Ya. Ya perih ya. Perih terus akhirnya konsentrasinya itu dari motornya kaki jadi ke perut, yang perih tadi. Jadi rasanya antara kayak kelap gitu kan, ada yang ngunci gitu kayak. Waduh, saya nggak tahu. Ya macam-macam nih teman-teman. Ada yang saya sih malah kadang-kadang kalau sudah nggak pas itu, bisa 2 hari nggak ke toilet gitu, bisa 2 hari nggak buang air karena kayak ada yang ngunci di sistemnya itu yang biasanya dibantu pakai probiotik segala macam. Saya tahu juga pembalap-pembalap World Tour itu kan juga kayak gitu, jadi mereka probiotik itu diwajibin. Saya dan teman-teman kita kan pernah ke markasnya tim balap itu kan ya. Kita ke tim Cannondale waktu itu. Saya sebelumnya pernah ke markasnya tim Sky di Belgia. Service course-nya tim Sky itu ada di tim Sky Ineos sekarang itu ada di Belgia. Dan kita waktu itu diturkan fasilitas-fasilitasnya. Dan salah satu yang ditunjukkan itu yang kita lihat tuh banyak probiotik ya gitu di lemarinya itu banyak probiotik gitu. Oh berarti memang urusan kan memang kalau perutnya sehat performanya juga akan sehat kayak gitu ya. Jadi saya harus menemukan solusi-solusi ini. Ditawari solusi lagi, saya akan mencoba lebih rutin juga. Ini siapa tahu bisa jadi solusi. Ini di depan kita ini kunyit, namanya kunyit. Ini Relief Sari kunyit. Ini untuk membantu pencernaan. Wah ini solusi menarik. Teman kita yang desainernya sub jersey Ocha ini juga minum ini. Dia malah yang bilang, aku pakai ini loh, kamu lebih lengkap kayak gitu. Iya, kamu tuh berarti banyak masalah dia desain baju itu ya bilang. Kayaknya kerjaanmu kayaknya susah kamu. Kayaknya desain 5M itu susah ya. Perlu inspirasi Om. Biasanya nasi padang dulu. Cuman ternyata menghasilkan jersey itu bikin sampai butuh suplemen tidur, butuh kunyit ya gitu. Jadi ya ini kunyit yang mungkin bisa teman-teman yang punya masalah lambung, ada teman-teman dari Herbana juga punya solusi. Ini yang untuk digestif. Jadi tadi untuk otot ada, untuk membantu tidur ada, untuk perut ada. Jadi mungkin kita usul ada Herbana Cycling gitu. mungkin cocok. Tapi yang sudah kombinasi dari dari yang dibutuhkan pesepeda. Dan sebenarnya ini sudah dibutuhkan semua oleh pesepeda. Jadi saya paham kenapa kok sangat dimarketingkan di event-event sepeda karena memang cocok untuk kayaknya sih cocok untuk cyclist gitu. Saya sih sudah merasakan yang good night sama itu, tapi perut ya ini saya ongoing proses gitu yang harus saya jalani. Jadi saya kira ini solusi yang baik buat teman-teman. Minum ini lambungnya lebih aman gitu ceritanya. Katanya sih lebih nyaman, lebih gitu. Saya sih problem saya sangat kompleks sih dengan perut. Jadi kalau Omri mungkin bisa coba. Omri kan kalau mungkin minum ini kenapa? Lebih nyunyu lagi saya. Enggak lah. Saya yakin enggak. Dan natural kan. Saya kan paling khawatir kalau terlalu kimiawi atau apa kayak. Iya gitu. Nanti makan perutnya nyaman makan lagi gitu. Ya berarti kilometernya jadi 500 lagi seminggu. Nah, kalau badannya tahan untuk 500 kilo dengan cepat kan juga suka. Masalahnya sekarang kan untuk 300-400 kilo itu effortnya sudah kayak dulu 500 ya gitu. Iya kan, paham kan? Ya, dulu kan 500 kilo itu kayak 500 gitu. Kayak mau weekend itu sudah 300-an, jadi tinggal 102 kali selesai kayak gitu. Kalau sekarang hari Jumat, kok masih 150 ya kayak gitu. Jadi ini menuju 400-nya berat ini gitu. Ini harus ada Sabtu atau Minggunya yang 150-200 ini kayak gitu. Jadi challenge umur. Buat yang muda-muda mungkin nggak perlu ini semua lah. Yang muda-muda mungkin yang usianya 2-3 tahun di bawahnya Omri mungkin tidak perlu apa-apa. Tiap 3 jam digas mungkin bisa ya Omri ya. Makanya juara-juara Tour de France sekarang kan Pogacar, umurnya kan muda-muda ya. Froome makin sulit kayaknya. Saya tuh minggu lalu 435. Minggu lalu 435. Banyak kamu, aku 402. Yang 2 minggu yang lalu lebih banyak. Berapa? Jangkep 500-an. Wow.
Omre kilometernya kalau lebih banyak dari saya. Oh enggak, saya minggu lalunya 496, hampir sama. Ya, hampir sama 500. Ya biasanya 400. Nah, itu selisihnya aku tahu. Rumahmu lebih jauh dari rumahku. Oh ya. Ya, jadi ya, kayaknya rute kita banyak yang sama itu. Cuman rumahmu lebih jauh, jadi kamu kilometernya lebih banyak. Kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang ada masalah-masalah lain nggak, Omri? Kalau saya sih masalahnya jelas itu. Sama mungkin masalah Saya sih biaya kalau mau beli-beli terus itu. kalau bersepeda itu kalau saya sering di mata. Kenapa? Kalau kena keringat itu, Ah. setelahnya itu di sekitarnya itu sering perih. Kan kamu pakai Iya, headgear kan? makanya kan pakai apa yang supaya enggak talang keringat itu. Ah. Ya, cuman itu pun kadang-kadang kena debu atau apa di pinggir-pinggir itu kalau sudah selesai itu kayak kering gitu kalau matanya. Terus saya ke dokter mata, katanya dokternya, oh ini biasa laki-laki itu biasanya paling sering sakit mata gitu. Oh, Oh iya, dokter apa ini? Dokternya laki apa perempuan? laki. Laki. Ya, tadi apa kalau pria itu paling sering sakit mata katanya. Kalau kanan tuh mata keranjang, kiri mata duitan katanya. Jadi bukan serius ya? Hah? Nggak serius ya? Serius, saya yakin serius. Dokternya jelaskan juga serius. Itu kan bukan saya kan kena keringat. Dia cerita pasiennya tuh banyak yang kena sakit itu ke dokter mata kayak gitu. Yang kanan mata keranjang, Ya, yang kiri mata duitan. Gitu. itu obatnya apa itu? Nah, enggak tahu. Dia kan saya Keranjang kan dan duit. ya keranjang. Kan mata duitan obatnya duit. Kalau mata keranjang, obatnya keranjang. Kan dia cerita orang lain. Saya kan cuma dengarkan waktu itu. Awas, umur 40-an. Itu umur 40-an tuh ya, mata keranjang dan mata duitan. Dia ngomong pria pada umumnya kok. Pria pada umumnya. Soalnya kalau enggak nanti orientasinya ganti kan susah juga. Ya. Jadi nggak ada solusinya itu. Ya, keranjang dan duit. Ya kerja. Ya kerja. Ya, kerja. Kerja supaya dapat duit dan bisa beli keranjang ya. Ya. Kurang lebih ya. Aku bingung. Itu dokternya yang ngomong kayak saya. Ya, nanti balas ke dokter ya kayak gitu. Ya ini sekali lagi ya sejumlah masalah yang mungkin akan kita alami saat bersepeda. Mungkin yang muda-muda atau yang pandemi mungkin belum merasakan langsung atau belum paham itu apa kan kayak gitu kan ya. Belum paham itu apa. Nggak, biasanya kan siklus orang tuh kalau keadaan tubuh itu drop itu biasanya kan harus melewati beberapa masa peak dulu kan. Maksudnya wah lagi kuat-kuatnya pasti ketika masih semangat atau masih masih baru-baru bersepeda itu mau kemana aja itu fisiknya pasti kuat. Menter, mau diginikan, digitukan. Nanti biasanya setelah masa-masa peak itu nanti ditahan berapa lama, akan ada di mana tahu-tahu salah satu anggota tubuh atau tubuhnya itu nanti ada yang ketarik kalau urat, atau kadang-kadang levernya SGPT, SGOT-nya enggak bagus gitu ya. Itu pengalamanmu kan. Om ini punya pengalaman konyol. Dia itu kita goesnya hari apa? Minggu ya waktu itu ya? Minggu. Kita hari Minggu goes 300 kilo keliling Pulau Madura. Ini tahun 2017 ya. Jadi 17, dulu 16. sebelum orang-orang itu goes bikin vlog goes keliling Madura, kita yang pertama itu dulu. Itu 300 Dan kilo dalam waktu tidak sampai 12 jam waktu itu ya. Ya, dan cepat sekali. Yang waktu itu keliling Maduranya setengah tarkam. Jadi di etapa pertama tuh speednya 45. Padahal kan sebetulnya kalau dibagi secara 300 kilo ya kita enggak perlu secepat itu gitu. Jadi apa ya? Finish itu benar-benar pelotonnya itu berceceran. Jadi yang depan tuh cuman berapa, yang di belakang tuh. Jadi kalau ketemu teman tuh pasti sama-sama ngeluhnya, lirik-lirikan. Itu saya bayangkan kalau kita ada videonya sekarang kita komentari itu paling lucu di antara semua. Lucu karena waktu itu saya sama Jimbon itu sangat tole-tolean. Waktu itu kita ingat, weh Korey,
jalannya turun. Iya. Iya, Mbon. Speednya kok cuma 30. Ya kita sudah enggak kuat ini. Jalannya turun cuma bisa 30 gitu. Jadi sudah asal muter aja. Dan itu ceritanya macam-macam karena memang belum pengalaman jauh-jauh amat ya waktu itu ya. Maksudnya pengalaman tapi hajar-hajaran seperti itu belum pernah. Dan waktu itu ada teman kita Dokter Terry yang pernah tampil di podcast juga yang ditakuti sama pendengar ternyata. Jauhkan Dokter Terry dari podcast katanya karena dia suka nakut-nakuti dan membedah-bedah itu. Dia ini ternyata selama perjalanan itu ditelepon emergency terus gitu sama rumah sakit ya. Katanya ada pasien penting gitu. Nyambung jari kalau nggak salah. Jadi operasi rumit itu microsurgery itu bukan operasi geraji tulang sambung itu bukan. Ini microsurgery gitu, nyambung jari kalau nggak salah. Jadi dia selesai 300 kilo itu langsung ke rumah sakit. Dan nyambung. Setelah goes 300 kilo. Ya, untung dia dokter yang hebat dengan fisik yang prima gitu. Jadi jempolnya hidup katanya gitu. Dulu. Sekarang kan rest. Sekarang lagi rest ya. Sama dan besoknya, nah ini kembali ke Omri. Omri itu ternyata besoknya ada tes asuransi. Ya, dari perusahaan itu waktu itu saya disuruh tes asuransi. Hasilnya ya ini asli mendengar ya, SGPT SGOT-nya itu 1000. Waktu itu pokok mendekati 900 sekian gitu. Ini asli gitu. Saya sendiri lihat itu sampai dokternya tuh baca hasil tuh sampai kamu dari mana gitu. Saya kok bisa begini? Saya jelaskan dok ya. Saya begini nih karena sepedaan. Dia lihat saya gini kan modelnya kayak ini orang ini ngimpi ngelindur lah gimana ya. Nah, terus sepedaan kemana gitu? Madura. Kesan, sepedaan di sana. Enggak dok, keliling Madura. Dia tuh diem lihat gini. Dia mungkin mau mau komentar itu ya bingung gitu kan. Enggak mungkin ada orang sepedaan keliling Madura gitu ya. Nah, terus untungnya tuh susternya yang nemen itu tahu. Duh, Pak, Bapak yang di koran itu katanya gitu. Duh, tahu sus. Tahu yang duduk makan pisang itu doh ya. Ya. Oh iya, betul itu saya. Jadi susternya itu yang ceritakan ke dokternya. Iya dok, bapak ini tuh yang sepedanya keliling Madura itu dok. Ini saya lihat di koran betul loh dok gitu. Hah? Keliling Madura? Ya 300 kilo. Terus dia lihat hasilnya lagi, lihat saya gini dia bilang, ya ini tes lagi aja gitu, tes lagi gitu. Jadi istirahat dulu. Itu kan hasilnya keluar tuh kira-kira saya ke dokternya tuh jadi hasilnya itu memang langsung ya. Waktu itu tesnya hari Senin. Tesnya hari Minggu, tesnya hari Senin. Tesnya hari Senin, tapi ke dokternya itu bukan hari itu. Kan hasilnya berapa hari. Nah, terus dia bilang nanti Senin itu tes lagi. Jadi sudah seminggu setelahnya itu tes lagi. Ya sudah normal. sudah normal sebetulnya. Cuman kan ya nggak diterima waktu itu karena hasilnya begitu fantastis ya. Ini mungkin sudah deketi sirosis tak gimana ya. Loh iya kan enggak ada SGPT segitu kan gitu loh. Jadi teman-teman, ingat ini hobi yang menyakitkan gitu ya. Ini hobi yang menyakitkan, hobi yang mungkin badan kita enggak apa-apa, tapi ya, ini internal terbukti, kita ya. itu aduh, ini bukan hobi yang gampang, ini jangan remehkan cyclist serius ya gitu. Jadi badan kita ini dihancurkan sebenarnya saat bersepeda itu gitu. Hanya dengan latihan, dengan apa bisa memperkuat. Tapi pada dasarnya orang yang fit, yang kuat sepedaan 300 kilo pun besoknya juga tes kesehatannya pasti nggak beres. Jadi ya. Dan itu kan kita nggak mungkin di sepedaan kita yang lalu lebih parah dari itu. Tapi kan itu kan karena kebetulan saya harus ke lab setelah 300 kilo itu. Ya itu salahnya saya juga ngiyai. Hari itu saya juga nggak tahu gitu. Dan itu benar hasilnya 900 tuh itu betul gitu. Jadi kita pikir bahaya ini badannya ini kayak gini ya. Jadi lihat mukanya polos-polos. Jadi ya enggak mungkin di ACC. Nggak mungkin di ACC. Ini orang ini sedikit lagi mungkin. Ya jadi dan untuk untuk sekali lagi untuk sekarang ini pandemi masih ya kan. Mungkin saya juga nggak berani jaga makan seperti dulu. Latihannya juga ketika mau latihan keras pun juga ada mikir-mikirnya juga karena
apapun jangan sampai ngedrop badan kan kayak gitu kan ya. Sekali lagi kita masih belum keluar dari pandemi, kita masih harus masih harus menjaga kondisi lebih baik juga. Jadi ketika meningkatkan latihannya pun kita juga lebih berpikir kan Om Ri ya, lebih mikirin supaya dan tadi diingatkan ya Om Ri, katanya ada satu lagi nih sebenarnya yang bisa membantu untuk memperkuat imun kita ini. Jadi ada ini imu support. Oh, Jadi membantu imun kita. Jadi pertahanan your daily defense. Jadi untuk pertahanan sehari-hari. tapi ya benar, karena kalau ya tadi kalau kita lagi drop itu yang namanya batuk, pilek dan teman-temannya itu pasti kan gampang gampang nyerang kita kan. Wong kita habis sepedaan jauh itu nggak ngapa-ngapain aja kerasa badan itu kan panas terus gitu ya. Panas semua. Ya, itu kan Tidur juga ya sekali lagi yang bantuan tidur memang kalau habis kayak 300 kilo atau apa tidur juga agak sulit ya kadang-kadang karena kan badan masih panas kayak gitu. Jadi ya sekali lagi mungkin suplemen-suplemen yang natural seperti ini bisa membantu. Sebenarnya Om Ri, ini saya ingin kenalin lagi sebelum kita tutup. Nanti endingnya akan ada pembalap sombong yang akan menyampaikan saran-sarannya yang di luar tanggung jawab Om Ri dan saya tentang masalah-masalah di badan. Karena pembalap sombong juga termasuk yang anti pakai minuman-minuman yang aneh-aneh itu. Dia suka ngeledekin teman-teman yang suka pakai gel-gel atau apa kayak gitu. Dia bilang saya cuma pakai ini kayak gitu. Jadi nanti mungkin dia juga ada masukan juga. Tapi nggak srek rasanya. Kita waktu episode Herba Mojo kan ada Pak Mulyo Raharjo yang ada Pak Mulyo Raharjo, CEO Deltomed yang menjelaskan secara langsung kan bagaimanapun yang punya akan lebih mudah menjelaskan. Dan Herbana ini foundernya adalah ini kalau tadi minta tamunya perempuan dan cantik, saya kira dia akan sangat mewakili. Dan dia juga cyclist, sangat aktif kan Pak Mulyo cerita anak-anaknya juga aktif berolahraga. Dia sangat aktif olahraga. Jadi saya selalu berusaha mendengarkan kalau misalnya ada masukan atau saran, saya akan nanyakan kamu menjalani atau tidak. Kalau kamu nggak menjalani, apa dasarmu menjelaskan itu gitu. Nah ini waktu Herba Mojo kita dapat penjelasan dari Pak Mul yang memang cyclist senior, lebih senior dari kita. Dan ini putrinya sebenarnya Mbak Jaslyn A. Raharjo, founder dari Herbana. Mbak Jas ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang Herbana dan manfaatnya yang secara langsung kepada kita cyclist, dan mungkin juga ada mungkin produk-produk yang belum kita sebut yang kita nggak tahu sebenarnya itu bermanfaat untuk cyclist. Jadi setelah ini sebelum kita ke Mbak Jas, sekali lagi terima kasih sudah ngikuti episode sampai 42. Kita mau minta waktu libur dulu sampai habis Lebaran, kita akan kembali lagi. Dan kita akan seru karena kalau segalanya lancar, kita akan banyak muncul dari event Retikanza ini nanti setelah Lebaran. Kita akan berangkat setelah Lebaran ya. Jadi terima kasih sekali lagi dan saya perkenalkan Mbak Jaslyn A. Raharjo, founder dari Herbana. Halo, saya Jaslyn, saya founder Herbana. Dan kebetulan saya juga salah satu cyclist produk pandemi. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mungkin tentang produk-produk Herbana yang cukup penting untuk cyclist. Jadi produk herbal itu sifatnya balancing. Jadi artinya tanaman herbal bukan hanya menghilangkan simptom seperti pegal-pegal, kecapean, masalah lambung, dan lain-lain. Tapi instead tanaman herbal itu membantu menyeimbangkan sistem-sistem di tubuh kita dan menstimulasi kemampuan tubuh kita untuk self-healing agar tubuh kita bisa kembali bekerja secara optimal. Selain itu, tentunya karena produk natural bersifat lebih gentle, maka membutuhkan proses yang cukup lama untuk menikmati hasilnya. Jadi memang produk herbal tidak bekerja secara instan. Tapi tentunya efek samping jangka panjang dari produk herbal atau natural sangat-sangat minim asalkan kita mengikuti anjuran pemakaiannya. Untuk cyclist, menurut saya kata kuncinya adalah recovery.
Produk must have untuk cyclist yang pasti adalah Balance Media Muscle Ease untuk meringankan rasa letih dan nyeri otot. Beberapa kandungannya adalah ada ekstrak temulawak, lempuyang gajah, cabai jawa, dan ginseng. Produk ini sangat penting untuk recovery, terutama bagi yang sepedaan atau olahraga hampir setiap hari. Karena muscle ease itu sangat membantu untuk mengurangi inflamasi. Saya sendiri yang baru mulai rutin cycling, ngerasain si pegel-pegel dan sakit-sakit akibat kurang recovery. Jadi memang suplementasi itu penting banget buat semua orang yang rutin berolahraga, terutama sepedaan ya, yang memang cukup high intensity. Tentunya kalau proses recovery lebih cepat dan tuntas, kita bisa latihan lebih konsisten dan improve performance. Anjuran pemakaiannya cukup minum 2 kaplet setiap malam sebelum tidur. Lalu another produk yang menurut saya penting banget untuk cyclist adalah Balance Media Good Night. Karena bagi cyclist tuh istirahat yang cukup itu penting banget. Personally saya sering banget susah dapetin deep sleep, apalagi kalau goes harus start pagi-pagi jam 5. Berarti waktu tidur cuma 6 atau 7 jam ya at best. Terus kadang karena antisipasi mau goes pagi-pagi jadi tidur kurang nyenyak. Nah, Balance Media Good Night ini dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Jadi bukannya bikin ngantuk atau tidur lama ya, tapi lebih ke improvement di deep sleep dan membantu tubuh kita untuk lebih rileks. Selain itu, karena produk ini kandungannya 100% alami, jadi nggak perlu khawatir ketergantungan atau efek-efek samping yang lain. Cara pakainya cukup konsumsi 1-2 kaplet sebelum tidur, dan bisa juga digabung dengan Muscle Ease. Produk lain Herbana yang mungkin tidak sangka bisa berguna untuk cyclist, mungkin produk yang ada kandungan kurkuminnya. Jadi kurkumin adalah salah satu key ingredient yang perlu di-highlight. Kurkumin adalah active compound yang bisa ditemukan di kunyit dan temulawak. Walaupun kunyit itu terkenalnya sebenarnya untuk masalah lambung dan temulawak itu terkenalnya untuk kesehatan liver, tapi sebenarnya kurkumin itu salah satu ingredient yang sering banget dikonsumsi oleh atlet-atlet pro. Kenapa? Karena kurkumin memiliki khasiat antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Jadi menurut research, kurkumin tuh dapat mengurangi inflamasi sebanyak 20% within 24 hours setelah endurance ride. Dan juga bisa membantu melindungi sendi-sendi dan juga bersifat sebagai natural painkiller. Jadi daripada kita minumin painkiller, sebaiknya konsumsi kurkumin. Selain itu, kalau kita olahraga, tubuh kita juga memproduksi radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh kita. Apalagi kalau misalnya sepedanya sering di tempat yang berpolusi ya, itu lebih-lebih lagi. Maka itu kita membutuhkan antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Nah, kurkumin itu sangat kaya akan antioksidan yang bisa membantu tubuh kita menangkal radikal bebas tersebut. Jadi definitely ekstrak kunyit atau temulawak sangat dianjurkan untuk dikonsumsi secara rutin oleh cyclist. Di Herbana kita ada yang namanya Relief Sari Line, kita ada tersedia dalam powder atau kapsul. Jadi itu tergantung preference aja ya. Dan tentunya ada 2 varian tersebut, kunyit dan temulawak. Nah, saya bajak dulu ini podcastnya. Halo, dengan saya lagi pembalap sombong. Ini ngomongin obat-obatan kan. Saya itu paling gak suka kalau temen saya sepedaan goes sama saya, terus balap-balapan gitu, dia itu suka ngeluarin obat-obat performa itu, gel-gel semua, diminum semua. Itu kan bahan kimia, nanti ngerusak tubuh. Habis gitu, yang kita lawan ini obatnya, bukan orangnya. Orangnya itu sih pelan, obatnya itu yang kuat sekali. Lah itu saya paling anti obat-obat gitu. Karena apa? Karena kalau saya goes itu cuman air putih aja. Dia obatnya banyak. Ya capek musuh obatnya dia. Nah, itu tidak saya sarankan. Merusak tubuh. Nah, kalau saya sendiri sarankan itu kita fokus ke recovery-nya. Sehabis goes kita recovery. Nanti recovery-nya dengan suplemen yang natural. Ini contohnya dari Herbana. Nah, ini banyak
untuk kunyit, ini kan natural semua. Bagus ini untuk recovery kita sehingga besok itu tetap fit lagi. Gitu. Jadi ini obat-obatan ini sangat dibutuhkan. Ada obat untuk tidur nyenyak, semua ini kunyit, meniran gitu. Jangan pakai yang terlalu kimia-kimia, ini natural ya. Oke, dari saya gitu aja. Bye.